Sang juara dunia, Emanuel Lasker, berhasil mempertahankan mahkotanya selama 27 tahun, sebuah rekor luar biasa yang belum pernah tercapai di dunia. Namun, hanya karena satu langkah brilian ini, ia memilih menyerah. Tahukah sahabat, mari kita simak penjelasannya dari awal, karena kombinasi ini benar-benar jauh melampaui zamannya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Chess Legends Arena, tempat Anda menikmati keindahan sekaligus keganasan dunia catur. Dalam video kali ini, kita akan mengulas salah satu partai paling terkenal dalam sejarah catur, yang dimainkan pada tahun 1904, beberapa tahun sebelum Perang Dunia Pertama. Partai ini mempertemukan Emanuel Lasker melawan Carl Schlechter, yang membuat duel ini begitu melegenda bukan hanya hasil akhirnya, tetapi rangkaian kombinasi spektakuler yang membuat para penonton hampir histeris. Pengorbanan demi pengorbanan muncul silih berganti, jauh melampaui pemikiran pada zamannya. Carl Schlechter yang memainkan buah putih membuka permainan dengan bidak E4, kemudian Emanuel Lasker langsung menjawab dengan bidak E5. Schlechter kemudian mengembangkan gajah ke C4, sementara Lasker mengaktifkan kuda ke C6, membawa permainan masuk ke Italian game. Lanjut, Schlechter mengembangkan kuda ke F3, lalu kuda Lasker aktif di F6, dan permainan pun mulai memasuki fase yang semakin menarik. Tujuan Emanuel Lasker sejak awal adalah menekan bidak E5, inilah salah satu ciri khas permainan catur klasik. Di era modern, kebanyakan pemain lebih memilih mendorong bidak ke D3 untuk mempertahankan pusat secara kokoh. Namun Harlaub Karl tidak menempuh jalur itu. Ia langsung mendorong bidak ke D4, memilih permainan yang jauh lebih agresif dan memaksa Emanuel Lasker segera mengambil keputusan. Tetapi jangan salah, seandainya Emanuel Lasker tergesa-gesa merebut bidak E4, itu justru sebuah keputusan yang keliru, karena begitu bidak hitam ditangkap, posisi kuda jadi gantung. Variasi tersebut pernah kita bahas dalam partai Mikhail Tal, sehingga di video kali ini tidak kita kupas lagi. Sebagai juara dunia, Emanuel Lasker tentu melihat langkah yang jauh lebih konkret. Ia memilih merebut bidak di pusat. Harlaub Karl kemudian mengamankan rajanya, dengan rencana klasik membawa benteng ke sepanjang Veil E, untuk merebut kembali kekurangan materialnya. Emanuel Lasker menerima badai itu mendarat, menempuh jalur yang penuh duri, ia merebut bidak tersebut, sementara Harlaub Karl langsung menggeser benteng ke E1, memaku kuda di tengah dan mulai memberi tekanan aktif. Melihat situasi mulai berbahaya, Emanuel Lasker merespons dengan sangat cepat melalui dorongan bidak D5. Namun disinilah kejutan besar terjadi. Harlaub Karl tidak menghindari ancaman, ia justru mengorbankan gajahnya. Pengorbanan ini bukan tindakan nekat tanpa tujuan, melainkan investasi posisi yang akan membuahkan hasil beberapa langkah kemudian. Setelah Emanuel Lasker menerima pengorbanan tersebut, Harlaub Karl mengembangkan kudanya ke C3, mata pedang semakin terlihat di ujung peperangan, sekaligus menekan ratu dan kuda milik Emanuel Lasker. Artinya, Emanuel Lasker tidak lagi mampu mempertahankan keunggulan materialnya. Ia terpaksa menarik ratunya kembali ke D8 demi mencari keselamatan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Harlaub Karl. Ia merebut kembali kekurangan materialnya dengan menangkap kuda sambil memberi skak. Emanuel Lasker menutup ancaman menggunakan gajah. Harlaub Karl kemudian merebut kembali bidak di pusat, lalu kedua pemain menyederhanakan permainan melalui pertukaran kuda. Sampai di posisi ini, keseimbangan masih terjaga. Siapa yang menang sepenuhnya bergantung pada mekanisme dan ketelitian masing-masing pemain. Langkah yang layak dipertimbangkan seharusnya yaitu ratu aktif di F6. Langkah ini membuka ruang pergerakan hitam baik dari sisi utara dan sisi selatan. Namun faktanya bahkan pemain juara dunia sekalipun tak luput dari kesalahan. Emanuel Lasker melakukan satu keputusan yang sangat menentukan. Ia memindahkan ratunya ke C8, sebuah keputusan ceroboh. Sekilas langkah itu terlihat aman, padahal justru membuat ratunya menjadi pasif dan kehilangan banyak petak penting, seperti kehilangan arah pergerakan. Sekarang saya ingin bertanya kepada sahabat, seandainya kalian memainkan buah Harlaub Karl di posisi ini, apa langkah terbaik yang akan kalian pilih? Sekilas posisi tampak sederhana dan seimbang, tetapi tersembunyi sebuah peluang emas yang mampu mengubah arah pertandingan. Kalau kita perhatikan dengan teliti, titik lemah terbesar sekarang berada di petak D8. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Jawabannya adalah mengaktifkan gajah ke G5. Yang lebih mengejutkan lagi,
Langkah brilian ini bahkan tidak ditemukan oleh Grandmaster yang memainkan buah putih saat itu. Artinya muncul sebuah pertanyaan besar, kalau langkah seindah ini saja luput dari pengamatan seorang Grandmaster, bagaimana dengan kita yang masih terus belajar memahami permainan? Mari kita lihat akibatnya. Misalnya hitam hampir tidak memiliki pilihan selain menutup jalur tersebut dengan gajah ke D6, untuk sementara memblokir akses benteng lawan. Sekilas pertahanannya memang tampak kokoh, tetapi badai baru saja segera mendarat. Berikutnya putih melompatkan kudanya ke petak tengah, menambah tekanan terhadap gajah hingga 3 kali. Walaupun ada untuk sementara ini hitam mencoba bidak H6, tetap ratu milik putih mendarat di H5, situasinya semakin rumit. Bahkan kalau hitam memilih rokade itu juga tidak mengubah hasil, putih sudah saatnya melepaskan langkah rudal balistik kuda F3, mimpi buruk bagi hitam semakin jelas. Bahkan bila seandainya hitam memilih jalur tepat dengan gerakan rajanya di H8, namun tetap saja gajah dikorbankan di H6, artinya sebuah pemaksaan, hitam tak bisa lari dari terkaman harimau. Tentu kalau pengorbanan ini diterima hitam akan segera tamat, cara lain yang lebih tepat yaitu bidak G6, begitu ratu mundur selangkah, malapetaka akan datang begitu gajah mundur sambil ciptakan skakmat. Sementara hitam hanya bisa membawa gajah ke G4, namun cukup tentara rambut putih menangkapnya, artinya hitam hanya bisa pasrah dari segala kemungkinan yang terjadi, tentu hanya takdir yang bisa mengubah. No way. Sekarang mari kita kembali periksa kemungkinan lain di posisi ini. Kita katakan hitam membawa gajahnya di E7, mencoba menahan diagonal gajah terang. Seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, ketika unggul posisi, maka solusi penyederhanaan permainan jauh lebih menguntungkan, ketika posisi tersebut masuk di tahap ending game. Misalnya begitu putih lanjut pertukaran gajah, rencana hitam ingin rokade secara manual, Anda harus terlebih dahulu bisa melihat rencana lawan, sebelum mengambil kesimpulan. Maka kalian bisa menghentikan lewat ratu H5, memperlambat rencana lawan, artinya ia harus membuat ide baru. Tetapi saya rasa itu tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya hitam main bidak G6, mencoba mengusir ratu, kemudian putih geser ratunya di C5 cek, begitu raja kembali ke tempat asalnya, benteng gerak di sepanjang file E sehingga posisi raja hitam tetap berada di tengah. Mereka harus berupaya keras untuk memperbaiki posisi sedangkan putih siap masuk ke medan peperangan. Saya mohon disimak. Jika kurang lengkap atau ada yang ingin dipertanyakan, saya rekomendasikan untuk bergabung sebagai membership. Di sana Anda akan menemukan ide yang jauh lebih terstruktur. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain. Sampai pada posisi yang menguntungkan Harlaub juga tak melihat peluang tersebut. Ia memilih gajah ke F4. Ia memilih langkah sederhana, tetapi mungkin Harlaub tak melakukan analisis di bagian tersebut, sehingga peluang terlewatkan. Sementara Emanuel Lasker masih belum dapat mendeteksi faktor kelemahannya, Lasker memilih perkembangan sederhana gajah aktif di E7. Langkah ini justru membuka peluang bagi putih menciptakan tekanan baru. No way. Kalau kita tarik sedikit ke belakang kawan, langkah yang jauh lebih aman yaitu gajah tersebut aktif di C5, sambil menekan benteng tempo perkembangan. Karena berikutnya wajib benteng menghindar, kemudian hitam rokade, jelas posisinya sekarang bila kita lihat imbang. Karena dalam catur satu langkah saja terlewatkan bisa mengubah hasil secara mendadak. No way, mari kita kembali ke partai kedua pemain. Sampai di posisi ini Harlaub tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, segera ia mendaratkan kudanya di B5, sebuah ancaman besar forking raja dan benteng. Situasi kini semakin genting. Apabila Emanuel Lasker memilih rokade, pertahanannya memang akan sedikit lebih kokoh. Namun setelah Harlaub Karl merebut bidak tersebut, permainan justru akan jauh lebih sederhana. Dan dalam posisi seperti itu, semakin sederhana permainannya, semakin besar pula peluang Harlaub Karl untuk mengubah keunggulan kecil menjadi kemenangan. Karena itulah Emanuel Lasker mengambil sebuah keputusan yang pahit. Ia memanuver gajahnya untuk tetap menopang pertahanan, sekaligus menjaga bidak di C7 agar tidak menjadi sasaran empuk. Sampai di posisi ini, sebenarnya masih ada beberapa pilihan yang dapat ditempuh Harlaub Karl. Namun satu langkah yang keliru saja akan membuat keseimbangan kembali pulih, seolah seluruh tekanan yang telah dibangun menguap begitu saja. Tetapi Harlaub Karl tidak datang untuk bermain aman. Walaupun di hadapannya berdiri seorang juara dunia, ia justru melepaskan langkah rudal balistik antar benua, benteng dikorbankan di D8. Sebuah pengorbanan yang terlihat gila, tetapi menyimpan makna strategis yang sangat dalam.
Tujuannya memanfaatkan kelemahan terbesar Emanuel Lasker, yaitu rajanya yang masih terjebak di tengah papan dan belum menemukan tempat berlindung. Mulai dari detik inilah badai sesungguhnya akan menghantam sang juara dunia. Lanjut, Emanuel Lasker tak memiliki pilihan lain, ia harus menerima pengorbanan spektakuler tersebut. Begitu Harlaub Karl melanjutkan dengan kuda merebut bidak sambil cek, Emanuel Lasker mencoba mencari jalan keluar. Ia menggerakkan rajanya ke E7, berharap masih bisa membuka jalan untuk melakukan rokade secara manual. Namun Harlaub Karl belum berhenti sampai di situ. Ia mengaktifkan ratunya ke E1, tujuannya sangat jelas, membawa benteng ke D1 dan memaksa seluruh pertahanan Emanuel Lasker terikat tanpa kebebasan bergerak. Emanuel Lasker kemudian memindahkan ratunya ke C8. Tetapi Harlaub Karl kembali menghantam dengan ratu ke B4 cek. Kini Raja Emanuel Lasker dipaksa terus berdiri di tengah papan, menjadi sasaran empuk setiap serangan yang datang bertubi-tubi. Masih berusaha bertahan, Emanuel Lasker menggerakkan rajanya ke F6. Namun tekanan tidak juga mereda. Harlaub Karl kembali memanuver ratunya sambil memberi cek. Raja Emanuel Lasker terpaksa kembali mundur. Belum sempat bernapas, ratu kembali mendarat di C5 cek. Posisinya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Karena apabila Emanuel Lasker kembali melangkahkan rajanya ke F6, maka riwayatnya tamat seketika, Ratu Harlaub Karl akan mendarat di G5 dan skakmat tak lagi dapat dihindari. Tentu Emanuel Lasker melihat malapetaka itu, pada akhirnya ia memilih menarik rajanya mundur ke D8. Tetapi badai serangan belum berakhir. Harlaub Karl langsung mengaktifkan bentengnya ke E1 sambil terus menekan raja. Sekarang perhatikan baik-baik. Kedua benteng Emanuel Lasker sama sekali tidak aktif. Bahkan ratunya pun terkurung dan tidak mampu ikut membantu pertahanan. Seluruh pasukannya seperti membeku, sementara serangan Harlaub Karl terus bergelombang tanpa henti. Masih dicoba bertahan dengan menutup jalur menggunakan gajah, namun jawaban Harlaub Karl jauh lebih mematikan. Kuda mendarat di E6, sampai di posisi ini, sang juara dunia, Emanuel Lasker, akhirnya memutuskan menyerah. Mengapa Emanuel Lasker menyerah? Mari kita periksa satu persatu. Apabila kuda tersebut diterima, maka Harlaub Karl cukup memainkan gajah ke G5 cek. Setelah itu, keselamatan Raja Emanuel Lasker runtuh sepenuhnya, tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan keadaan. Opsi kedua, apabila Emanuel Lasker menolak menangkap kuda, hasilnya tetap sama. Misalnya Raja bergerak ke E8, Harlaub Karl langsung merebut pion sambil cek. Raja dipaksa kembali ke posisi semula, lalu gajah naik ke G5 cek. Langkah berikutnya, skakmat sudah tidak dapat dibendung lagi. Partai ini mengajarkan satu pelajaran yang sangat berharga. Melawan pemain sekuat apapun, jangan pernah merasa takut atau minder. Karena saat rasa takut menguasai pikiran, sesungguhnya psikologis kitalah yang mulai kalah lebih dulu, bahkan sebelum pertandingan benar-benar berakhir. Namun sebelum kita menutup acara ini, mari kita saksikan sebuah eksekusi ending yang luar biasa dari sang penyihir dari Riga, Mikhail Tal, saat berhadapan dengan William Hudson. Di posisi ini, Mikhail Tal terus menekan secara membabi buta. Namun jangan salah, di balik serangan brutal itu tersembunyi kalkulasi yang sangat dalam. Jika hanya bermain aman, justru arah permainan bisa berbalik seketika. Tal melihat sesuatu yang hampir mustahil dilihat pemain biasa. Ia menyadari bahwa ratu di C8 sebenarnya bisa dijebak hingga gugur tanpa kompensasi. Jalannya sangat sulit ditebak. Tetapi inilah salah satu rahasia di balik kejeniusannya. No way, sang penyihir dari Riga justru melepaskan langkah rudal balistik antar benua, pengorbanan indah di F7. Ini adalah pengorbanan paksa, bila ditolak, justru malapetaka yang lebih besar menanti William Hudson. Pada akhirnya William Hudson menerima pengorbanan itu dengan benteng, namun Tal langsung merebut bidak sambil menyerang balik. Seketika posisi berubah menjadi sangat rumit. Seluruh jalur pelarian benteng hitam hampir tertutup rapat. Bila benteng mundur ke F8, skakmat di H8 sudah menunggu. Menyadari bahaya itu, William Hudson mencoba mencari jalan keluar dengan kuda ke F5, sekaligus menyerang Ratu Tal. Tetapi semua itu sudah diperhitungkan sejak awal. Tal dengan tenang merebut benteng sambil memberi tempo cek. Setelah raja terpaksa menangkap gajah, Tal melanjutkan dengan Ratu H7. Sampai di posisi ini, William Hudson akhirnya memutuskan menyerah. Karena bila permainan dipaksakan terus, misalnya raja mundur ke F8,
langkah berikutnya keselamatan Raja William Hudson benar-benar gugur tanpa kompromi. Inilah perbedaan pemain hebat dan legenda. Mereka bukan sekadar mencari langkah indah, tetapi mampu melihat kemenangan jauh sebelum lawannya menyadari bahwa dirinya sudah terjebak. Oleh karena itu, kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa bayarkan jempol manisnya, karena itu sudah tertempel di handphone sahabat semua sebagai tanda persahabatan kita. Kami juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tanpa sengaja menyinggung hati sahabat. Salam hormat kami, salam satu papan, dan satu perjuangan.